Hai kamu orang, terima kasih sebab kamu sudah menonton video saya lagi. So, dalam video kali ini kita akan bercakap tentang satu isu yang sekarang ini sedang viral. Murid MRSM dibully, tapi tiba-tiba muncul lagi kenyataan baru atau berita baru mengatakan bahwa dia melakukan aksi bully itu sendiri terhadap dirinya dan juga kawan-kawan dia. So, tajuk berita yang saya tengok semalam itu ialah mangsa ialah pemangsa. Saya pun tidak tahu sejauh mana kebenaran dari berita yang baru itu. But yang saya pasti ialah kesehatan mental memang sangat penting dan sedang sangat tenat di negara kita. Bukan negara kita saja, banyak lagi negara lain yang sedang bergelut dengan masalah mental rakyatnya sendiri. Kalau saya percaya negara lain mungkin ada yang lebih teruk, contohnya Amerika. Dan saya lebih yakin negara di Korea Utara pun sangat stres rakyat dia sebab pemerintahan dia pun lain macam. So, kita tidak mau cakap tentang Korea Utara kali ini, tapi kita akan mengulas tentang 3 case yang melibatkan anak membunuh orang tuanya sendiri. Bagi saya ini sudah tergolong dalam case psikopat ataupun masalah mental yang sangat teruk. Ya, saya rasa kamu sendirilah yang nilai ini case. Kamu komen di bawah selepas saya sudah menghuraikan 3 case ini secara ringkas. Sebab kalau saya menghurai panjang, saya akan buat satu video untuk setiap satu case. So, saya gabungkan 3 case ini dalam satu video sahaja kali ini. Harap kita dapat sesuatu daripada perkongsian saya. Yang pertama, Jennifer Pan. Berlaku pada 2010, semasa Jennifer Pan berusia lebih kurang 23 atau 24 tahun. Dia telah mengupah orang untuk membunuh kedua ibu bapaknya, namun gagal untuk membunuh bapaknya, dan case ini telah merenggut nyawa ibu kandungnya. Konon katanya Jennifer Pan ini melakukan aksi kejam terhadap ibu bapaknya itu sendiri atas sebab dia tidak tahan dengan cara orang tuanya mendidik ataupun memaksa Jennifer Pan untuk menjadi sentiasa yang terbaik dalam sekolah dia, dalam apa saja yang dia buat, dia kena excel. Jadi itu yang buat dia stres. So, setelah kejadian yang berlaku di Toronto, Canada itu, si Jennifer Pan ini telah dihukum penjara seumur hidup dan akan diberikan ruang untuk memohon kebebasan bersyarat dari penjara selepas 25 tahun. Maknanya bebas dengan parole 25 tahun selepas dia di penjara. So, ya, itu cerita tentang Jennifer Pan. Next, kita akan pergi kepada cerita tentang si gadis yang sangat viral di TikTok, yaitu Isabella Guzman. Isabella Guzman ketika kejadian hanya berusia 18 tahun di 2013. So, apa yang dia buat ialah dia telah membunuh ibu kandungnya sendiri di rumah mereka di Aurora, Amerika Serikat. Kamu tahu kan berapa banyak tikaman yang terjadi pada tubuh badan mama si Isabella Guzman? 79 tikaman terdapat pada wajah dan leher. Setelah bedah siasat selesai dan penyiasatan seluruhnya selesai, dikatakan jumlah keseluruhan tikaman atau luka pada seluruh tubuh ibu Isabella Guzman ialah lebih daripada 100 tikaman. Which is, saya tidak tahu lah apa mau cakapkan. Kalau sudah sampai 100 tikaman itu memang sudah bersifat pribadi, terlalu berdendam, terlalu sakit sudah. Dan dengan kejadian itu Isabella Guzman mengaku tidak bersalah di mahkamah dan hakim bersetuju serta hakim memasukkan Isabella Guzman ke Institut Kesehatan Mental di Colorado, Amerika Serikat. Guys, ya begitu, jangan kasih masuk di hospital sakit jiwa. Dan saya rasa dia tidak dihukum lah, tidak dihukum lah, itu kan dianggap sebagai seorang yang sakit. Dia famous di TikTok sebab muka senyum dia, senyum yang begitu. Masa berada di mahkamah untuk perbicaraan case ini. Jadi tidak kamu merasa pelik, dia sudah kasih mati mama dia tapi dia boleh senyum like, my god, seram. Oke, cerita yang terakhir. Cerita yang terakhir saya akan memberitahu kamu satu cerita tentang seorang gadis remaja yang baru berusia 16 tahun ketika kejadian tersebut berlaku di tahun lalu, 2021. Sarah Halsett. Dia bersekongkol dengan boyfriend dia untuk membunuh bapak kandung Sarah Halsett, yaitu Daniel Halsett. Macam mana seorang anak sanggup membunuh bapak dia?
bapak dia ini terlampau sayang dengan dia, bapak dia selalu bangga dengan anak dia, bapak dia selalu bragging about his daughter kepada kawan-kawan dia. Contoh kalau dia ngopi sama kawan-kawan dia cakap, oh anak saya itu sangat cantik, sangat baik, sangat rajin, sangat mendengar cakap saya, dia bilang si Daniel. Semua orang yang mengetahui bahwa pembunuh Daniel ialah anak dia sendiri sangat terkejut, sebabnya itu si bapak ini terlalu sayang dengan anak dia. Dan kenapa si Sarah sampai membunuh bapak dia? Karena bapak dia melarang Sarah untuk berhubungan atau bercinta dengan seorang anak lelaki yang bernama Aaron Guerrero. Sebab dia perasan bahwa anak dia berubah sikap setelah bergaul dengan lelaki yang tidak berapa mau betul sikap ini. Jadi bapak dia larang, tapi si Sarah Halstead ini tidak mendengar guys. Sudah cinta mati katanya. Dia lebih rela kasih mati bapak dia daripada dia kena larang bercinta dengan si Aaron. Saya pun tidak tahu lah di mana orang punya akal pikiran ini. Ibu bapak merupakan satu-satunya sosok atau dua orang yang sangat penting dalam hidup kita, yang mana kita tidak boleh putuskan hubungan dengan orang, sebab tanpa orang kita tiada di muka bumi ini. Sebenarnya saya sangat sedih membacakan 3 case ini, di mana anak sanggup bunuh orang punya ibu bapak kandung sendiri hanya karena hal-hal yang bagi saya bukan big issue. Bagi saya lah. Cuma balik lagi pada kesehatan mental setiap orang itu berbeza-beza, tahap ketahanan mental setiap orang itu berbeza-beza. Di sini saya ingin menyeru kepada semua ibu bapak yang ada anak. Jangan kita tekan sangat anak-anak kita mengikut ukuran yang kita mau atau standar yang kita sudah kasih buat untuk anak-anak kita, sebab sebenarnya lain anak lain dorang punya keminatan, dan lain anak lain juga rezeki dia, lain anak lain cara mereka mengekspresikan apa yang ada dalam hati mereka. Cuma balik lagi, setiap keluarga mempunyai cara yang tersendiri, cara masing-masing untuk mendidik anak dorang. Saya di sini bukan bercakap untuk menghakimi setiap ibu bapak atau mengajar ibu bapak, tidak. Saya cuma berkongsi apa yang saya rasa patut diperbanyakkan di kalangan masyarakat kita, sebab inilah yang jarang terjadi di kalangan ibu bapak Asia, yaitu memuji anak di depan anak sendiri. Wow, you did a very good job anak. Tahnya dia bilang jarang. Sebab saya sendiri pun saya rasakan saya tidak pernah dengar lagi mama bapak saya puji saya. Jadi saya banyakkan memuji anak saya. Banyakkan puji anak kita untuk hal-hal kecil, walaupun hal kecil kita pujilah dorang supaya dorang boleh jadi orang yang lebih baik. Maksudnya dorang ada motivasi diri, wow saya punya mama sangat bangga dengan saya. Jadi dorang tiada macam ke arah dark, very dark mind atau hati yang sakit itu kurang ya. Jadi hati yang sakit merupakan puncak kepada mental yang sakit. Kebiasaannya, bukan semua, bukan semua. Tapi ya balik lagi pada semua keluarga mempunyai cara masing-masing. So it all depends on us. It's all up to you. And yeah, that's all for today guys. Thank you for watching. You guys awesome. Stay safe, stay healthy. Tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. Bye. Saya paling tidak suka mengulas case-case anak-anak yang buat macam ini dengan orang tuanya.